ya Bun? Yang ada di rumah masing-masing ya Bunda ya. Iya. Ya, senang sekali kita hari ini kembali beribadah bersama dengan anak-anak walaupun masih lewat streaming ya Bunda Iya, ya. betul Bunda. Bunda Yeti hari ini kok semangat sekali loh. Iya Bun, soalnya kita nih ketemu anak-anak melalui video streaming. Untuk apa ya Bun? Untuk ibadah hari Minggu pelayanan anak. Betul Bunda. Jadi liturgos hari ini dengan Bunda Lupi dan Bunda Yeti dan juga ada siapa ya Bun? Kak Elo. Anak-anak, sebelum kita mulai ibadah kita pada Minggu pagi ini, mari kita satukan hati dan pikiran kita untuk kita bersaat teduh. Saat teduh selesai. Anak-anak semua, mari kita bangkit berdiri, kita akan masuk ibadah menghadap Tuhan. Dan sebelumnya kita memuji Tuhan dulu ya Bunda. Ya, kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 13, baitnya yang pertama ya Bunda. Ya betul ya, Bunda. Kami puji dengan riang. Sebelum ibadah dimulai, kita akan berdoa dulu yang akan dipimpin oleh Bunda Yeti. Silakan Bunda. Anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan atas setiap kehidupan yang selalu Tuhan Yesus berikan untuk anak-anak kami dan kakak Bunda Layan. Tuhan, kami akan memulai ibadah kami pada minggu ini. Tuhan, tolong hadir, kuasailah kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga kami boleh mengikuti ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Nah Bunda, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Iya Bunda. Kira-kira apa saja yang perlu disiapkan oleh anak-anak Bun? Alkitabnya Bunda. Alkitab wajib Bunda ya. Terus Alkitab Bunda? Buku tulis. Terus apa lagi Bunda? Pulpen untuk nyatet yang penting-penting ya Bunda. Betul. Ya. Nah anak-anak, mari kita siapkan Alkitab kita dan juga alat-alat tulis kita. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyi dulu ya Bundanya. Betul, Bunda. Ya. Lagunya apa nih, Bun? Sebelum ku mendengarkan dari Kidung Ceria 333 ayat 1, Bunda. Ya, siap, kita nyanyi bersama-sama. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita tunduk kepala, lipat tangan, kita minta bimbingan Roh Kudus untuk kita membaca firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong siapkan hati anak-anak kami dan kakak Bunda Layan untuk mendengar dan membacakan firman Tuhan pada minggu ini.
Ajarilah kami Tuhan untuk kami boleh bertekun membaca firman Tuhan dengan dikuasai oleh Roh Kudus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali Bunda bisa berjumpa dengan adik-adik walau kita masih berada dalam ibadah online. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 12 yang akan dibacakan oleh teman kita Juan Yosua Yapu dari Ranting Getsemani. Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab 1 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 12. Demikian bunyinya. Persiapan untuk mendirikan bait suci. Hiram Raja Tirus mengutus pegawai-pegawainya kepada Salomo karena didengarnya bahwa Salomo telah diurapi menjadi raja menggantikan ayahnya, sebab Hiram senantiasa bersahabat dengan Daud. Lalu Salomo mengutus orang kepada Hiram dengan pesan, "Engkau tahu bahwa Daud ayahku tidak dapat mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahnya, oleh karena musuh-musuhnya memerangi dia dari segala jurusan, sampai Tuhan menyerahkannya kepada mereka ke bawah telapak kakinya. Tetapi sekarang Tuhan Allahku telah mengaruniakan keamanan kepadaku di mana-mana. Tidak ada lagi lawan dan tidak ada lagi malapetaka menimpa. Dan ketahuilah, aku berpikir-pikir hendak mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahku, seperti yang dijanjikan Tuhan kepada Daud, ayahku. Demikian anakmu yang hendak kududukan nanti di atas takhtamu menggantikan engkau, dialah yang akan mendirikan rumah itu bagi namaku. Oleh sebab itu, perintahkanlah orang menebang bagiku pohon-pohon aras dari gunung Libanon. Dan biarlah hamba-hambaku membantu hamba-hambamu, dan upah hamba-hambamu akan kubayar kepadamu seberapa juga kau minta. Sebab engkau tahu bahwa di antara kami tidak ada seorang pun yang pandai menebang pohon, sama seperti orang Sidon." Maka segera sesudah Hiram mendengar pesan dari Salomo itu, ia sangat bersukacita serta berkata, "Terpujilah Tuhan pada hari ini, karena ia telah memberikan kepada Daud seorang anak yang bijaksana untuk mengepalai bangsa yang besar ini." Lalu Hiram mengutus orang kepada Salomo mengatakan, "Aku telah mendengar pesan yang kau suruh sampaikan kepadaku tentang kayu aras dan kayu sanobar. Aku akan melakukan segala yang kau kehendaki. Hamba-hambamu akan membawanya turun dari gunung Libanon ke laut, dan aku akan mengikatnya menjadi rakit-rakit di laut untuk dibawa sampai ke tempat yang akan kau tunjukkan kepadaku. Kemudian akan kusuruh bongkar semuanya di sana, sehingga engkau dapat mengangkutnya. Sementara itu, engkau hendaknya menyediakan makanan bagi seisi istanaku, seberapa yang engkau hendaki." Demikian Hiram memberikan kayu aras dan kayu sanobar kepada Salomo, seberapa yang dikehendakinya. Lalu Salomo memberikan kepada Hiram 20.000 kor gandum, bahan makanan bagi seisi istananya, dan 20 kor minyak tumbuk. Demikianlah diberikan Salomo kepada Hiram tahun demi tahun. Dan Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo seperti yang dijanjikannya padanya. Maka damai pun ada antara Hiram dan Salomo. Lalu mereka berdua mengadakan perjanjian. Demikian firman Tuhan hari ini. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang sudah dibacakan oleh teman kita dengan tema pemimpin yang berhikmat dan bijaksana. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah adik-adik pernah melihat seseorang yang membangun rumah? Kira-kira adik-adik bagaimana ya kalau kita membangun sebuah rumah? Nah, tentunya membangun sebuah rumah itu tidak gampang ya adik-adik ya.
perlu perencanaan yang matang, dan perlu dengan sesuatu yang harus dikerjakan secara bersama-sama. Nah, adik-adik, segala sesuatu yang direncanakan dengan baik dan butuh kesabaran, serta kebaikan kebersamaan keseluruhan, maka akan menghasilkan sesuatu yang baik pula. Untuk itu adik-adik, membangun sesuatu agar memberikan hasil yang terbaik, maka harus dikerjakan bersama-sama. Contoh ini adalah kita membangun lihat rumah adik-adik ya, rumah kita sendiri contohnya. Apalagi adik-adik membangun rumah Tuhan. Sungguh luar biasa kalau kita membangun rumah Tuhan. Nah adik-adik, dari cerita firman yang sudah kita baca tadi, adik-adik, pada waktu itu kerajaan bangsa Israel dipimpin oleh raja ketiga yaitu Salomo. Salomo menduduki tahta raja Israel menggantikan ayahnya Raja Daud. Tuhan memberi kesempatan baginya meminta apa saja dari Tuhan. Sangat istimewa. Bahkan Salomo tidak meminta harta kekayaan, nyawa, musuh maupun umur panjang. Namun dia meminta hikmat untuk memimpin bangsa Israel, yaitu bangsa yang merupakan umat pilihan Tuhan. Allah menganugerahkan hikmat dan kekayaan serta menjadikannya pemimpin yang terkenal ke seluruh penjuru dunia. Nah, adik-adik pasti kenal ya Raja Salomo. Ya. Nah, adik-adik, hikmat. Kira-kira Bunda mau tanya, adik-adik apa sih hikmat itu? Ya, hikmat adalah kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Sumbernya adalah dari Tuhan dan diberikan kepada siapa yang berkenan. Dalam kata lain, hikmat adalah anugerah dari Tuhan. Nah, adik-adik, kalau kita sudah memiliki pengetahuan, kepandaian, itu adalah berasalnya dari Tuhan ya adik-adik ya. Seperti hikmat yang diberikan Tuhan kepada Raja Salomo. Hikmat menjadikan Raja Salomo sangat bijaksana dalam mengandalkan perintahnya dan menjalankan semua kehendak Allah. Nah, adik-adik yang terkasih, dalam cerita Raja Salomo, raja yang penuh hikmat, adik-adik banyak hal yang direncanakan. Pada waktu itu, ayah Raja Salomo yaitu Raja Daud sudah berencana bahwa pembangunan bait suci akan dilaksanakan oleh anaknya dengan menghadirkan dan mendirikan bait suci itu secara bersama-sama. Maka untuk mewujudkan rencana ayahnya, persiapan dilakukan Raja Daud adik-adik ya, yaitu Raja Salomo juga membuat persiapan-persiapan dengan membangun pertemanan dengan raja dan bangsa-bangsa lain. Melanjutkan apa yang dilakukan ayahnya. Salah satunya Raja Tirus dari Hiram yang mendapatkan kayu-kayu yang bagus adik-adik ya. Sehingga Raja Salomo hanya memberikan bahan kepada raja untuk bisa dikerjakan dengan baik. Strategi yang dipergunakan menguntungkan dan sangat luar biasa. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana Raja Salomo menjalankan hikmat Tuhan dan menuntun Raja Salomo dalam hidup yang baik, relasi dengan bangsa-bangsa dengan bijaksana, ia mampu menempuh jalan tersebut dengan cara bekerja sama dan saling menguntungkan. Nah, adik-adik yang terkasih, dari cerita Raja Salomo tadi, maka adik-adik apa yang adik-adik dapat petik dari pelajaran yang sangat berharga ini? Ya, sebagai anak-anak Tuhan yang perlu hikmat, maka Tuhan mengaruniakan bagaimana kita dalam kehidupan sehari-hari bisa bergaul, belajar, bersahabat, minta kepada Tuhan sumber hikmat ya. Bagaimana kita bergaul? Dengan contoh nyata nih, kita bergaul dalam lingkungan di sekolah atau di rumah, bergaul dengan sopan, berbudi pekerti, sehingga teman-teman baik sama kita. Ataupun adik-adik bukan hanya di lingkungan, tapi bergaul di sosial media. Nah,
apalagi saat ini adik-adik ya, dunia sosial media sangat luas. Sehingga adik-adik harus bisa belajar bagaimana memilah sosial media yang sangat bermutu dan berguna untuk adik-adik saat ini. Ya, jangan yang aneh-aneh adik-adik ya di sosial media. Adik-adik tahu informasi yang ditampaikan termasuk isu-isu atau bagaimana membuli teman-teman. Itu tidak baik ya adik-adik ya. Jauhi seperti itu. Minta Tuhan agar Tuhan memberi hikmat kita untuk menjauhi hal-hal seperti itu. Banyak sekali adik-adik ya yang bisa kita teladani dari Raja Salomo. Contoh lain adalah yang paling dekat adalah bagaimana kita melaksanakan kehidupan kita sehari-hari sebagai anak-anak Tuhan. Yaitu rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin impa walau kita sampai saat ini masih online. Dan terutama adik-adik ya, kita harus mendengar nasihat orang tua. Jangan merasa sudah besar bisa mengatur diri sendiri. Nah adik-adik, ini merupakan tindakan-tindakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita minta Tuhan untuk selalu menyertai kita. Agar Tuhan memberikan roh hikmat kepada kita dan kita anak-anak mampu melakukan itu semua dengan baik. Bunda percaya adik-adik, kalau kita sudah mampu melakukan itu semua, maka kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah Tuhan harapkan, maka Tuhan akan memberikan hikmat yang luar biasa kepada kita. Seperti contoh Raja Salomo yang bisa menjadi pemimpin yang berhikmat dan bijaksana. Bunda percaya adik-adik yang masih kecil saat ini suatu saat akan menjadi pemimpin yang luar biasa. Nah adik-adik, sekian dulu cerita firman Bunda hari ini. Untuk menutupi cerita firman Bunda hari ini ada aktivitas adik-adik yang Bunda minta sama adik-adik ya. Supaya adik-adik punya aktivitas di rumah. Adik-adik, aktivitas Bunda hari ini berupa adik-adik bisa menyiapkan kertas asturo. Kertas itu adik-adik lipat menjadi 2 ya. Nah, lalu jadikan dia seperti kalender duduk. Nah, adik-adik ya. Lalu adik-adik tulis. Nah, janji adik-adik bagaimana komitmen adik-adik. Banyak hal. Apa sih komitmenku? Nah, komitmen itu adalah seperti rajin berdoa, rajin beribadah, ya itu komitmen kalian, janji kalian kepada Tuhan. Tuliskan itu masing-masing komitmen kalian di kertas ini. Jadikan ini adalah kalender duduk, lalu taruh di meja kalian. Sehingga kalian ingat selalu, oh hari ini aku belum berdoa. Nah hari ini aku belum baca Alkitab. Nah maka Tuhan akan memberikan hikmat dan tuntunannya kepada adik-adik semua. Nah adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian firman Tuhan hari ini. Bunda percaya adik-adik bisa melakukannya dalam kehidupan adik-adik setiap hari di rumah. Jangan lupa apa yang sudah adik-adik dengar, adik-adik lakukan itu. Oke adik-adik, sekian firman Bunda hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Nah anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak dan juga Bunda Layan. Nah anak-anak, tugas aktivitasnya silakan disiapkan ya Bunda ya. Ya betul Bunda, jangan lupa itu Bunda. Kira-kira apa ya tadi ya? Masing-masing kelas beda ya Bunda ya. Gitu ya, betul. Jadi, ya Bunda. Boleh minta tolong ke papa mama nggak Bun? Boleh juga, Boleh kakak juga boleh. Iya jangan lupa di foto ya Bun Iya, ya. betul, Dikirim Bunda. ke kakak Bunda Layan di Iya, Bunda. rantingnya Di ranting. masing-masing ya Bunda ya. Iya Bunda. Ya. Nah untuk merespon firman Tuhan kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 328 ya Bunda. Judulnya apa ya Bunda Lupi? Tanganku hendak kupakai. Tanganku hendak kupakai melayani Tuhanku, kaki juga kugunakan ikut Yesus Tuhanku. Pada
kita akan menaikkan doa syafaat. Mari kita tunduk kepala, kita satu hati, kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur padamu atas kasih karunia Tuhan, sehingga hari ini kami boleh beribadah bersama-sama. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar dan kami renungkan bersama. Kiranya Tuhan memberkati kami, agar kami mampu melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan tolong juga kakak bunda layan kami yang telah memberitakan kebenaran firman-Mu, berkati pelayanan mereka, berkati dalam setiap gerak langkah kehidupan mereka bersama dengan keluarganya. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, kiranya Tuhan memberkati Bapak Presiden, Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota, Bapak Lurah, bahkan Bapak Krian Banjar, kiranya Tuhan memberkati. Tuhan berkati juga gereja kami di seluruh Indonesia Tuhan, di seluruh dunia, secara khusus gereja kami GPIB Maranatha. Tuhan memberkati Ibu Pendeta, memberkati seluruh karyawan gereja, seluruh perangkat yang terlibat dalam pelayanan di gereja kami, kiranya Tuhan memberkati dan menolong senantiasa. Kami berdoa untuk kami semua Tuhan, untuk sekolah kami, kiranya Tuhan menolong kami agar kami boleh melanjutkan sekolah dengan baik, menjadi anak-anak yang dengar-dengaran, menjadi anak yang berprestasi di sekolah. Kiranya Tuhan menolong kami semua. Tuhan juga kami mau berdoa untuk papa mama kami dalam segala keberadaan mereka, dalam setiap pekerjaan yang mereka lakukan, dalam setiap usaha yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati papa mama kami. Tuhan tolong juga untuk bunda-bunda yang hari ini bertugas dalam ibadah IMPA, baik bunda-bunda yang bertugas dalam liturgos, baik itu kakak Elo juga yang bertugas dalam musik, kiranya Tuhan menolong dan memberkati. Kami mohon ampun Tuhan untuk semua salah dan dosa kami. Inilah doa sembahyang kami yang jauh dari sempurna. Ampuni salah dosa kami dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga, sebagaimana Tuhan Yesus telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ya Bun, kita sekarang akan memberikan persembahan ya Bunda. Betul sekali Bunda. Nah persembahan ini nantinya silakan adik-adik titipkan kepada Papa, Mama, atau juga kakak, boleh ya Bun ya? Boleh Bunda. Untuk dibawa ke gereja. Sebelum sambil kita memberi persembahan, kita bernyanyi ya Bun? Betul Bunda. Bernyanyi dari mana nih Bun? Dari Kidung Ceria nomor 328. Judulnya apa ya Bunda? Ku berterima kasih. Bunda, ya kita ajak anak-anak juga di rumah sambil bertepuk tangan ya Bunda. Oh ya, biar tambah semangat ya Bunda ya. Betul Bunda. Ya kita bernyanyi sambil bertepuk tangan. Ku berterima kasih
Nah Bunda, kita akan segera mengakhiri ibadah kita hari ini. Iya Bunda. Ya, jadi kita ajak anak-anak semua untuk berdiri ya Bun. Betul sekali Ya, Bunda. anak-anak mari kita berdiri dan kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 319. Judulnya apa Bunda? Yesus Pimpin Langkahku. Yesus pimpin langkahku setiap hari di jalanmu. Pimpin akal budiku untuk mengerti maksudmu. Nah anak-anak, mari kita akhiri ibadah kita hari ini, kita naikkan doa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bahwa kami boleh tiba di ujung ibadah kami. Kiranya Tuhan memberkati kami untuk melewati minggu-minggu yang akan datang. Tuhan juga memberkati persembahan yang sudah kami kumpulkan, agar boleh berguna untuk pelayanan kasih Tuhan. Tuhan berkati tangan-tangan yang mengelola persembahan ini agar boleh mengelola dengan baik dan hanya bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami, memberkati kami dalam hari-hari yang akan kami lalui. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Ya Bun, Nggak rasa ya kita sudah mengakhiri ibadah kita ya Bun. Kita hitung bersama-sama ya Bun. Betul Bunda. Kita ucapkan Immanuel. Ya adik-adik di rumah juga ikut hitung. Kita jongkok nggak ya Bun ya? Jongkok ya Bun ya. Biasanya begini ya Kita Bun. jongkok ya. Yuk, Yuk. hitung sama-sama. 1, 2, 3. Immanuel. Selamat hari Minggu anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini